Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Saya percaya keadaan kita baik ya. Keadaan kita semuanya luar biasa. Keadaan kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah gini. Sedang berlari atau merasa sedang berlari. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Kelihatannya sangat sederhana tetapi dalam ini Tuhan bicara buat setiap kita ya. Sedang berlari atau merasa sedang? Takutnya kita sedang merasa Bapak Ibu ya kan. Jangan ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan baik ya. Tuhan baik, kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita. Ada sesuatu memang yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan menyampaikan pesan ini sedang berlari atau merasa sedang berlari. Ya. Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu ketika Tuhan sampaikan ini? Apa yang ada di dalam pikiran kita atau apa yang kita pikirkan berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini? Ya. Kalau kita boleh lihat sama-sama Bapak Ibu ya, kalau kita boleh lihat sama-sama. Sebetulnya ini adalah sebuah alarm buat setiap kita ya. Di mana Tuhan sedang mengingatkan setiap kita. Di mana Tuhan sedang menyadarkan tentang keadaan-keadaan yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Takutnya gini yang Tuhan temukan kita lari di tempat Bapak Ibu. Tidak maju-maju. Diperlukan sebuah keterbukaan. Diperlukan sebuah kejujuran. Untuk melihat, untuk menangkap pesan ini. Apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan? Ya kita perlu terbuka Bapak Ibu. Untuk melihat keadaan, kerohanian kita saat-saat ini. Karena waktu kita terbuka, kita sangat mudah untuk menangkap. Sangat mudah kita mengaplikasikan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita cuma merasa sedang berlari, kita susah diluruskan Bapak Ibu. Kita susah maju. Kita susah menjalankan setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita cek kembali. Karena ada sesuatu yang penting yang Tuhan tekankan kalau kita melihat Bapak Ibu. Ini Pak Ishak sudah sampaikan pesan Tuhan ini. Kalau kita melihat di bagian inti pesan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Pelan-pelan kita sama-sama tangkap ini. Tidak semua Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama lihat. Dikatakan gini Bapak Ibu. Tuhan menyatakan adanya umat Tuhan yang merasa dirinya sedang berlari dalam suatu arena pertandingan. Padahal, padahal yang bersangkutan sudah tidak bertanding lagi. Sementara orang-orang percaya lainnya sedang tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Ternyata ada perlombaan yang diwajibkan. Ternyata ada trek-trek lari yang kosong tanda kutip. Di mana atlet yang seharusnya berlari ternyata tidak berada pada treknya lagi. Wah ini kondisi, ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Nah kita tangkap ini. Jangan sampai kita sedang merasa berlari saja. Tuhan temukan kamu sedang tidak dalam trek saya. Masih lanjut Bapak Ibu ya. Dalam sebuah pertandingan lari, seorang atlet akan terkena diskualifikasi apabila berlari tidak sesuai dengan aturan perlombaan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Seperti misalnya tidak berlari pada saat pistol start dibunyikan. Menginjak garis pembatas atau berpindah-pindah trek. Banyak gak orang-orang percaya berpindah-pindah kayak gini Bapak Ibu? Oh banyak sekali. Berhenti berlari di saat belum mencapai tujuan jarak yang seharusnya ditempuh. Waduh ini ngeri Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang percaya mengalami ini. Bahkan keadaannya tuh seperti itu. Iya. Atau ketika melakukan tindakan curang atau merugikan pelari yang lain. Jadi mari kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya sudah sangat jelas ya pesan Tuhannya buat setiap kita ya. Ya. Jadi ada banyak yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita.
Ada orang yang hanya merasa sedang berlari, padahal orang tersebut sudah tidak bertanding lagi. Tetapi Tuhan katakan lagi, ada orang yang terus bertekun loh. Kita ya Bapak yang bertekun ya. Amin, amin Bapak Ibu. Ya terus bertekun, memang itu yang harus kita lakukan. Ya. Tetapi ada juga trek-trek yang kosong. Yang Tuhan lihat gak ada pelarinya. Jangan sampai kita berada dalam posisi yang ini Bapak Ibu. Itu ngeri itu. Itu kekristenan yang tidak menghasilkan apa-apa itu nanti jadi. Jadi mari kita lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan berikan dasar firman-Nya berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Dikatakan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan apa? Hadiah. Bagian akhirnya dikatakan gini. Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu apa? Memperolehnya. Apa yang Paulus tekankan? Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Mengapa Paulus menekankan ini Bapak Ibu? Mengapa Paulus mengatakan larilah begitu rupa? Dikatakan kamu harus lari sekuat tenagamu. Karena apa Bapak Ibu? Ada apa? Ada hadiah ternyata. Ada hadiah yang akan diperoleh atau yang akan diterima oleh seseorang. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, yang mendapatkan hadiah itu hanya orang-orang yang termasuk ikut dalam perlombaan itu. Pertanyaannya gini, penonton kira-kira dapat hadiah gak Bapak Ibu? Enggak ya. Tapi mana yang sibuk? Pelari atau penonton? Kira-kira mana yang paling sibuk Bapak Ibu? Mungkin katakan, oh iya yang ikut lomba dong. Penonton tuh lebih ribut Bapak Ibu. Sudah capek-capek. Teriak-teriak sana sini, tetapi gak dapat apa-apa. Yang saya takutkan gini, kita melayani, kita melakukan sesuatu. Tetapi cuman asal-asal teriak, mengeluarkan keringat. Dan ujungnya kita gak dapat apa-apa, itu yang paling ngeri gitu. Penonton tuh gak dapat hadiah apapun. Penonton itu hanya dapat kepuasan gitu aja. Kalau kita melihat keadaan kekristenan saat ini Bapak Ibu, banyak penonton. Daripada terjun dalam sebuah perlombaan yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Banyak nyinyir, banyak kritik. Banyak melakukan sesuatu yang gak berguna. Namun menghabiskan energi gitu loh. Ya, ketika pesan ini datang Bapak Ibu, coba kita pelajari sesuatu. Buat saya kelihatannya kayak sederhana, pas dipelajari ketika Pak Ishak sampaikan, aduh menusuk ini. Jangan-jangan selama ini kita mengklaim Tuhan saya sedang berlari, tapi Tuhan temukan kamu sedang tidak berlari. Kesibukan pelayanan kita lakukan, jangan-jangan kita sedang lari di tempat gitu. Kita bersyukur sekali ketika Tuhan menyampaikan pesan ini Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bercermin ulang. Karena Tuhan temukan ternyata gini, ada orang-orang yang tidak lagi di dalam track yang Tuhan tetapkan. Sedang lari tapi bukan di tempat yang memang seharusnya kita sedang lari gitu. Pak Ishak sampaikan dua hal. Berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Apa yang Pak Ishak sampaikan dua hal ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ya, udah disampaikan juga di dalam pengurapan ya, doa pengurapan. Saya ulang lagi Bapak Ibu supaya kita ini tangkap terus lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama gini Bapak Ibu. Pertandingan itu harus diikuti dan diselesaikan oleh masing-masing individu. Ya, betul ya.
Pak Ishak sampaikan tidak bisa diwakili. Yang kedua, pertandingan iman adalah tentang progres atau pertumbuhan, bukan sekedar sibuk beraktivitas. Tentang pertumbuhan, tentang progres. Bukan diam di tempat loh Bapak Ibu. Ya. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal saja. Apalagi yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan. Pertandingan itu harus diikuti dengan kesungguhan hati dan juga dengan mata yang terarah. Kalau tidak terarah pandangan kita, maka kita gagal Bapak Ibu. Bisa gagal. Karena ada banyak hal yang mengalihkan pandangan kita. Sehingga tidak terarah kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 dan 14. Paulus mengatakan gini, 1 Timotius 6 ayat 12 dan 14. Ayat 12 berkata gini Bapak Ibu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah apa? Hidup yang kekal. Ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ulangi dikatakan gini Bapak Ibu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar loh. Bukan sekedar iman-imanan ya. Iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hadiah itulah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus. Kehidupan yang kekal. Bukan sekedar mendapatkan hadiah, bukan. Tetapi kehidupan di kekekalan. Kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Ayat 14 dikatakan apa? Mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Ayat 14 berkata gini. Turutilah perintah ini. Dengan apa? Tidak bercacat dan tidak bercelah. Wah ini. Apakah susah kita lakukan nih Bapak Ibu? Dikatakan apa? Dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Pak Ishak sampaikan sebuah pertandingan itu ada aturannya. Ada hal-hal yang diperhatikan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ini Paulus sampaikan tidak bercacat, tidak bercelah. Artinya mesti sungguh-sungguh dengan segenap hati. Harus ada keselarasan dengan firman. Ada keselarasan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan buat setiap kita. Itu tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Ingat ya, jangan sampai kita didiskualifikasi. Gara-gara apa? Kita tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, yang sedang berlangsung di dalam sebuah peraturan pertandingan. Makanya Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Wah ini segala hal loh Bapak Ibu. Pertandingan yang diwajibkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan itu bukan pertandingan biasa-biasa Bapak Ibu. Diperlukan namanya kesungguhan hati. Diperlukan dengan dengan mata yang terarah kepada Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 Bapak Ibu ya. Ayat 25. Secara lengkapnya saya bacakan itu ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Apa yang dikatakan? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bagian terakhirnya saya mau tekankan di Bapak Ibu. Mereka berbuat demikian untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi ada perbedaan. Yang dunia kejar dengan apa yang kita kejar anak-anak Tuhan. Tetapi kita untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang abadi. Orang-orang dunia saja melakukannya dengan begitu luar biasa. Apalagi kita ini pertandingan yang diwajibkan ini Bapak Ibu. Enggak boleh kita setengah-setengah hati melakukan itu. Harus dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Ya harusnya kita lebih serius. Itu loh. Bukan berpura-pura sedang melakukan sesuatu. Jangan pula sedang merasa berlari Bapak Ibu. Ya. Jadi
Saya ketika Pak saya sampaikan ini ada pertanggungan yang diwajibkan buat setiap kita. Saya nggak bisa wakilkan orang-orang, istri saya, anak saya nggak bisa. Itu masing-masing itu. Nggak bisa titip-titipan. Titip ya nggak bisa, itu nggak bisa itu. Ya artinya kita harus betul-betul lakukan bagian kita Bapak Ibu. Bangun iman yang kuat di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan agar dapat terus berlomba dan menyelesaikan perlombaan dengan baik? Ya. Saya akan bagi 3 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama gini. Yang pertama kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Saya ulang. Kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Mengapa kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu? Kita harus ingat loh, kita ini lemah Bapak Ibu. Kita ini sangat terbatas, kekuatan kita sangat terbatas. Kita perlu pribadi Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita, untuk menuntun kita. Untuk membakar semangat kita. Jangan apa-apa loyo. Disuruh ibadah loyo Bapak Ibu. Ada orang-orang yang melakukan ibadah itu dengan terpaksa. Mesti dipaksa-paksa, bahkan terpaksa melakukannya. Yohanes pasal 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin. Dalam terjemahan lainnya, akan membimbing, akan menuntun, akan mengarahkan, akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu sudah diberikan atau belum Bapak Ibu? Sudah. Masalahnya gini, mau gak kita dituntun sama Roh Kudus kan gitu? Mau gak kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita? Kita ini gampang untuk menyerah Bapak Ibu. Manusia itu gampang menyerah. Tetapi ketika ada pribadi Roh Kudus yang terus mengingatkan, mendorong setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan lakukan bagian kita dengan benar, dengan baik. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kata merasa ini Bapak Ibu hati-hati loh, kata merasa sedang melakukan, kata merasa sedang berlari. Aduh saya takut saya dalam posisi itu Bapak Ibu. Karena Tuhan tajam memberikan pesan ini buat setiap kita. Ini sebuah templakan sebenarnya. Selama ini kita mungkin merasa sekarang waktunya Tuhan bicara. Kita perlu melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Setiap waktu Bapak Ibu. Kita gak bisa jauh dari bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pada waktu kita lemah Bapak Ibu, ada pribadi Roh Kudus ini yang menguatkan setiap kita, mengingatkan kita. Bagian B, bagian yang kedua. Selain kita melibatkan Roh Kudus, kita perlu menjaga semangat kita dari hari ke hari. Jaga semangat kita Bapak Ibu. Semangat kita itu tidak boleh padam. Harus terus berkobar. Ya. Bagaimana caranya? Sederhana, bangun hubungan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Bangun keintiman dengan Tuhan setiap waktu Bapak Ibu. Kerjakan panggilan kita. Ya, karena gini Bapak Ibu ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 ternyata Tuhan menegur salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil Bapak Ibu ya. Karena mereka hidup dalam kesuaman, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ini enggak jelas Bapak Ibu. Tidak panas, tidak dingin. Itu enggak jelas. Mari kita lihat Bapak ya, ayat 15 sampai 16. Dikatakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Ini lihat, tegurannya keras banget. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat ini merasa sudah puas.
Jemaat ini merasa memiliki semuanya dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sehingga Tuhan menemukan mereka di dalam kesuaman ini Bapak Ibu. Artinya Tuhan menemukan mereka tidak ada gairah di dalamnya. Gak ada semangat juang. Kalau saya boleh simpulkan, sekedar mengalir saja tanpa tujuan yang jelas. Oh, merasa puas itu hati-hati Bapak Ibu. Merasa aman itu hati-hati. Merasa punya segalanya hati-hati. Kami sedang melayani kok. Kami melakukan bagian kami. Tuhan temukan kok. Tuhan gak segan-segan tegun mereka. Aku akan memuntahkan kamu dikatakan. Karena gak jelas. Mungkin pelayanan mereka lakukan. Tetapi melakukannya dengan hati yang tidak berkobar-kobar dengan, ya yang penting jalanin saja. Dan pada kenyataannya Tuhan tegur. Gak main-main Tuhan tegur Bapak Ibu. Dikatakan kamu tidak panas, tidak dingin. Nah, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bahkan apa yang Paulus katakan, celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya sebuah keharusan. Terus bergerak maju. Ya jangan sampai posisi kita dalam posisi jemaat yang Tuhan tegur ini Bapak Ibu. Ya kalau nggak salah jemaat Laodikia ya. Itu ngeri Bapak Ibu. Tapi mari kita tangkap pesan Tuhan. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mari tunaikan atau lakukan tugas pelayanan kita secara konsisten. Karena gini Bapak Ibu, salah satu bukti bahwa seseorang sedang berlari ketika seseorang sedang melakukan tugasnya secara konsisten. Bukan sekarang lakukan, minggu depan tidak lakukan. Minggu depannya lakukan, bulan depannya lagi tidak melakukan. Oh itu tidak konsisten. Tetapi secara konsisten. Itu salah satu bukti seseorang sedang berlari. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kondisinya, lakukan tugasnya dengan baik. Selesaikan. Ya, di poin Pak Ishak katakan selesaikan. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Dikatakan gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini disampaikan, Rasul Paulus sampaikan kepada anaknya Timotius. Timotius dikatakan, selesaikan. Tunaikan tugas pelayananmu. Artinya dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan sampai terdistraksi ya betul ya. Ya karena kalau kita melihat tentang dalam pelayanan Paulus Bapak Ibu, ternyata ada banyak kritikan-kritikan yang Paulus hadapi loh. Kadang-kadang orang nggak kuat dikritik berhenti. Ya, Paulus nggak hiraukan itu. Paulus tetap lakukan bagiannya. Apa bagiannya? Memberitakan Injil. Baik tidak baik waktunya dia beritakan Injil. Itu tugas yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan, kepada setiap kita. Itu bukan hanya tugas gembala Bapak Ibu. Tugas setiap orang-orang percaya memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Itu tugas yang dipercayakan Tuhan. Jadi mari lakukan, mari selesaikan. Ya. Bukan sekedar bergerak untuk melakukan sesuatu, bukan. Tapi mari selesaikan secara konsisten. Ya. Pak Ishak sampaikan sampai Tuhan panggil kita. Kalau waktunya masih ada selesaikan. Sampai waktunya Tuhan panggil kita. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu, satu hal ini yang sama-sama kita tangkap, sama-sama kita pelajari. Jadi pertandingan itu harus diikuti dengan kesungguhan hati dan juga dengan mata yang terarah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.